Sahabat sastra, kita akan menyimak pembacaan karya sastra Indonesia yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. Pada bagian terdahulu diceritakan penentangan kerabat Hayati atas hubungan Zainuddin dengan Hayati. Zainuddin akhirnya diusir dari Batipuh dan pergi ke Padang Panjang. Nah, bagaimana lika-liku hubungan keduanya? Mari kita simak pembacaan bagian ketiga dari novel ini. Selamat mengikuti. Pacu Kuda dan Pasar Malam. Hayati sedang menggarapkan padi di halaman, duduk di atas kursi yang telah tua di bawah lumbungnya, si tinjau laut. Sebuah panggalan talang masak terpegang di tangannya. Tiba-tiba datanglah seorang anak kecil yang tadi kembali dari Kubu Kerambil membawa surat dari Padang Panjang. Berdebar hati Hayati menerima surat itu. Tetapi kuranglah debarnya setelah dilihatnya bahwa alamat surat itu dari tulisan perempuan. Dia kenal tulisan itu, tulisan Khadijah, sahabatnya. Dia naik ke atas rumah, terus sekali naik ke anjung. Di sanalah dibukanya sampul surat itu. Demikian bunyinya. Sahabatku Hayati, suratmu yang terkirim 2 Jumat yang lalu telah mafhum saya isinya. Engkau mengatakan ingin sekali hendak bertemu dengan daku, hendak ziarah ke Padang Panjang. Tetapi waktu yang terluang belum ada. Halangan amat banyak dari mamamu. Saya tahu itu. Engkau ingin hendak pergi ke Padang Panjang, menjejak tepi Guguk Malintang saja pun jadilah. Engkau hendak menghisap udara di negeri tempat tanggal muda dan bulan tua. Tentu engkau ingat bahwa bulan di muka telah masuk bulan Juni. Sudahkah direkatkan orang di stasiun Kubu Kerambil atau di Lepau di Lubuk Bau program pacuan kuda dan pasar keramaian? Alangkah ramainya pacuan dan keramaian kelak. Engkau boleh datang ke Padang Panjang, tinggal di rumahku seminggu lamanya. Lepaskan teragak hatimu, kecap udara pagi yang dibawa angin dari pucuk Singgalang, Merapi, dan Tindikat. Bila hari panas, kita pergi mandi-mandi ke Lubuk Mata Kucing. Tentu ayah dan bundaku, karena kami di kota, bukan di bawah pengaruh mama, akan memberi izin. Apalagi saudaraku Aziz yang bekerja di Padang dapat pula perlok 14 hari. Dialah jadi teman kita kelak. Minta izinlah kepada mamamu, datanglah ke Padang Panjang. Kamarku sendiri akan kuhiasi. Di tentang pintu akan kutanamkan bunga keranyang, bunga yang sangat engkau sukai, yang rupanya kesat dan daunnya saja yang harum. Tidak pernah berbunga selama hidupnya, tetapi selalu kulihat engkau siram di pot bungamu di Batipuh. Kepada Mak Tengah Lima, sampaikanlah salamku, Khadijah. Sekarang keramaian pacu kuda akan berlangsung, itulah yang menjadi pembicaraan di dalam kampung. Apalagi pacu kuda disamakan dengan pasar keramaian. Orang telah bersedia-sedia pakaian baru. Anak-anak muda menyediakan pakaian adat. Perempuan-perempuan menyediakan tikluk pucuk atau pakaian biasa yang lazim di kampung. Akan hal Hayati sendiri, karena perayaan itu terjadi hanya sekali setahun, bukan dia saja yang akan pergi. Malah isi kampung akan berduyun-duyun. Dia diberi izin oleh mamanya tinggal di Padang Panjang di rumah sahabatnya Khadijah itu. Akan ditemani oleh Mak Tengah Limahnya. Mak Tengah Lima.
Alangkah besar hati Hayati beroleh izin itu, karena bukanlah niatnya hendak melihat kuda berlari saja, tetapi dalam batinnya hendak bertemu dengan kekasihnya Zainuddin, sekurang-kurangnya bertemu di jalan. Dan Mak Tengah Limah yang mengetahui hal ini didiamkannya saja. Karena biarlah gadis malang itu melepaskan hatinya agak sejenak, sebab pertemuan mereka selamanya akan terhalang juga. Dibuatnya sepucuk surat kepada Zainuddin. Abangku Zainuddin, lepas napasku yang sesak rasanya, sebab saya telah diberi izin oleh Mama ke Padang Panjang buat lamanya 10 hari, yaitu selama pacuan kuda dan pasar keramaian. Saya akan tinggal di rumah sahabatku Khadijah, seorang sahabat yang setia. Alangkah beruntungnya kita jika kita dapat bertemu muka pada tiap-tiap hari pacuan dan keramaian untuk mengobati hati kita dan menghilangkan gundah yang bersarang. Agaknya hari Jumat saya akan ke kota. Hayati. Pada hari Jumat yang ditentukan itu, berangkatlah Hayati bersama mak tengahnya ke Padang Panjang. Baru saja dia sampai, telah disambut oleh Khadijah dan ibunya bersama saudaranya laki-laki yang selama ini bekerja di Padang. Seorang anak laki-laki yang gagah dan tangkas pula, yang perlop dari pekerjaannya buat beberapa hari lamanya. Aziz namanya. Kedua bersahabat ini, Hayati dan Khadijah, amat berlain sekali pendidikan dan pergaulannya. Yang seorang anak kampung, yang tinggal di dalam dusun dengan keadaan sederhana. Hidup di dalam rumah yang dilingkungi adat dan berbentuk kuno. Kehidupan di kampung yang aman itu menyebabkan jiwanya biasa dalam ketentraman. Berlain sekali dengan pembawaan Khadijah dan lingkungan keluarganya. Khadijah orang kota, tinggal di rumah bentuk kota. Kaum kerabatnya pun telah dilingkungi oleh pergaulan dan hawa kota. Saudara-saudaranya bersekolah di sekolah-sekolah menurut pendidikan zaman baru. Susunan perkakas yang ada di rumahnya tentu saja jauh lebih menarik daripada keadaan di kampung. Meskipun senantiasa Khadijah menunjukkan mukanya yang manis kepada Hayati, namun sehari dua itu Hayati masih kaku. Apalagi kalau bukan dengan saudara yang kandung. Amat berat rasanya berdekat-dekatan duduk dengan laki-laki lain. Tetapi di rumah Khadijah, yang bersaudara laki-laki itu, dan saudara laki-laki itu pun banyak pula mempunyai teman sahabat yang leluasa dalam rumah itu, semuanya menyebabkan Hayati lama sekali baru dapat menyesuaikan diri dalam rumah tersebut. Dilihatnya pakaiannya, dilihatnya pakaian Khadijah, dilihatnya pakaian gadis-gadis lain yang berkeliaran dalam rumah itu memandangi Khadijah. Terasa benar olehnya kerendahannya. Dia hanya memakai baju berkurung panjang, selendang yang tiada pernah tanggal dari kepalanya. Sedangkan kawan-kawannya yang lain, di antaranya Khadijah, setengahnya memakai rok, setengahnya berbaju kebaya Bandung yang dijahit menurut model yang paling baru. Tetapi kaku dan bingung itu hanya sehari dua hari. Di hari yang ketiga sudah mulai agak hilang, meskipun masih berkesan. Semalam sebelum datang waktunya orang berpacu, Khadijah telah mengatur perjalanan mereka besok. Akan diambil beberapa kursi di tribun. Mereka akan duduk menonton di sana. 3 orang anak gadis keluarganya dari Lubuk Alang dan dari Bukit Tinggi akan turut. Dan akan ditemani oleh Aziz sendiri dan 4 orang temannya pula. Jadi sepasang-sepasang.
Besoknya pagi-pagi mereka telah bangun. Khadijah tengah asik berhias di dalam kamarnya. Hayati telah membuka bungkusannya pula. Dikeluarkannya selendang sutra yang bersuji tepinya, baju berkurung benang sering yang halus, sarung batik Pekalongan, dan selop. Aziz duduk di luar sambil bersiul. Tak berapa lama kemudian, datanglah teman-temannya. Yang seorang mengepit pesawat Kodak, yang seorang pula membawa teropong kecil untuk melihat kuda, yang berdua lagi kegagahan, yang seorang mengatasi yang lain. Setelah selesai, keluarlah kedua gadis itu dari kamar masing-masing. Mak Tengah Limah pun telah keluar pula bersama Ibu Khadijah, hendak melihat gadis-gadis itu. Demi setelah bertemu di beranda muka, Khadijah terkejut melihat pakaian kawannya. Setelah tercengang berapa lamanya, dia berkata, "Pakaian apa yang kau pakai ini, Hayati? Apakah kau hendak sebagai lepat yang dibungkus?" Hayati melihat kepada Khadijah tenang-tenang. Tercengang dia melihat pakaian yang dipakai sahabatnya itu. Kebaya pendek yang jarang dari pola halus. Dadanya terbuka seperempat. Menurut mode yang paling baru. Kutang pun model baru pula. Sehingga agak jelas pangkal susu dan tidak memakai selendang. Sarung ialah batik Pekalongan halus, berselop tinggi tumit pula. Di tangan memegang sebuah tas yang di dalamnya cukup tersimpan cermin dan pupur. Sedangkan dia sendiri, Hayati, berpakaian jauh bedanya dari itu. Berpakaian cara kampung. Merengut Khadijah sekali. Lebih baik kau pergi ke surau saja, Hayati. Jangan ke Pacuan. Saya malu memakai pakaian demikian, Khadijah. Tidak cocok dengan diriku. Aku tak biasa. Itulah yang dibiasakan. Pakaian begini tidak diadatkan di negeri kita, Khadijah. Dulu yang tidak. Kini inilah pakaian yang lazim. Saya tidak mau membuka rambut. Membuka rambut apa salahnya? Bukankah panas kalau selalu ditutup saja? Sebetulnya saya tidak mempunyai pakaian yang demikian, kata Hayati pula. Itu gampang. Pakailah pakaianku. Itu tersedia dalam lemari berapa saja kau mau. Setelah bertengkar-tengkar yang hampir saja menyebabkan Hayati tak jadi pergi, tetapi mengingat hendak bertemu dengan Zainuddin nanti, dipakainya juga pakaian itu. Mula-mula mengalir keringat di dahinya karena belum terbiasa. Berat baginya hendak membuka selendang yang telah melilit kepalanya. Geli seluruh badannya akan menyinggung baju yang masih ganjil baginya. Yang rumit pula, seketika dia meminta pikiran kepada mak tengahnya, dia hanya menyerahkan kepadanya saja. Tak menyuruh, tak melarang. Mula-mula keluar dari rumah itu, badannya bagai bayang-bayang. Aziz yang menemaninya tersenyum simpul saja melihatkan. Tetapi kian selangkah, kian hilanglah malunya memakai pakaian yang belum biasa itu. Lama-lama perasaan itu hilang juga. Sebab di jalan telah dilihatnya bukan dia saja yang berpakaian demikian. Demi ketika akan masuk ke Pacuan, malunya telah hilang dan telah lupa. Sebab telah karam dalam sorak-sorai orang banyak. Bukan main ramainya orang sekeliling gelanggang itu, laki-laki dan perempuan.
Apakah yang menarik hati orang kepada kuda berlari? Bukankah orang hendak melihat kuda, tetapi manusia hendak menonton manusia juga? Tribun hampir penuh. Di sanalah orang yang mampu duduk bertaruh kuda, mempermainkan uang. Penghulu-penghulu kepala, di sanalah kerap kali menekorkan kas negeri karena malu kalau tidak ikut bertaruh atau tidak ikut menuangkan brandy. Tiba-tiba berbunyilah lagu Helmas. Orang berdiri dari tempat duduk masing-masing. Tuan asisten residen datang, pacuan akan dimulai. Dari jauh, di antara manusia yang telah datang berduyun-duyun menuju tepi pagar pacuan, kelihatan seorang anak muda berjalan dengan gontai dan tenangnya. Mukanya muram, rambutnya telah panjang. Rupanya disisir meskipun bajunya bersih. Tetapi tidak memakai dasi. Bersarung, padahal orang muda yang lain berpentalon. Dia pergi ke dekat pagar akan ke tribun. Rupanya seakan-akan ada orang yang ditunggu-tunggunya. Tiba-tiba, datanglah serombongan anak muda laki-laki dan perempuan akan masuk ke tribun itu, berjalan sambil tertawa riang. Di antara orang sebanyak itu ada seorang anak perempuan yang dilihat oleh anak muda itu dengan mata tenang tak terpejam sedikit juga. Dilihatnya, hampir dia tak percaya kepada dirinya. Di muka pintu itu, benar, bertemulah kedua orang muda itu. Yang perempuan terkejut dan terpaku tegak, dialah Hayati. Yang laki-laki tergugup dan sangat terbingung, dialah Zainuddin. Kau, Hayati? Zainuddin? Tertegun langkah Hayati, sehingga langkah kawan-kawannya, yaitu Khadijah dan 3 orang gadis-gadis muda yang lain itu tertegun pula. Apalagi Aziz dan teman-temannya. "Mengapa berhenti, Hayati?" kata Khadijah sambil melihat tenang-tenang kepada Zainuddin dengan penglihatan menghina. "Kenapa tertegun? Dan siapakah ini?" tanya Khadijah sekali lagi. "Inilah sahabatku, Zainuddin." "Oh, ini orang yang kerap kali engkau sebut-sebut itu rupanya." Ditariknya tangan Hayati ke dalam. Disendengnya Aziz dengan sudut matanya sambil tersenyum. Aziz pun tersenyum. Kawan-kawan yang lain tersenyum pula. Mereka terus ke dalam tribun. Zainuddin tinggal berdiri seorang dirinya. Terdengar jelas dan nampak nyata olehnya anak-anak muda itu setelah jauh dari dia tertawa terbahak-bahak. Hanya Hayati seorang yang berjalan menekurkan muka, sehingga lantaran kebingungan hampir terlepas tas yang dipegangnya dari tangannya. Rasa-rasanya pusing kepala Zainuddin melihat kejadian itu. Mengalir keringat dingin di keningnya. Dia tegak termangu. Suara hiruk pikuk sekelilingnya seakan-akan tak didengarnya. Kuda yang baru dilepas telah disorak-soraki orang berkali-kali. Sebentar kedengaran, "Agam! Agam!" dan seterusnya. Sebentar kedengaran, "Padang! Padang!" dan seterusnya. Namun Zainuddin belum juga insaf di mana dia sekarang. Khadijah dan Aziz dan teman-temannya yang lain tersenyum-senyum saja melihat Hayati. Sambil mengeluarkan senyuman yang agak pahit artinya, Khadijah berkata sambil melihat kepada Zainuddin yang berdiri di tepi pagar itu.
Itulah rupanya orang yang engkau puji-puji itu, Hayati. Seorang temannya berkata pula, rupanya alim betul kenalanmu itu. Orang banyak berpikir memang begitu, kata yang seorang pula. Tetapi model pula saya lihat baju buka ditutupkan ke telapaknya dan tidak memakai dasi, kata yang lain. Hei, sarungnya sarung bugis, kata yang seorang. Memang dia orang Makassar, kata Khadijah pula. Oh, jadi bukan orang sini, katanya yang seorang. Tiba-tiba datanglah seorang opas mengusiri orang yang tegak di tepi pagar karena tak boleh terlalu dekat. Zainuddin pun turut terusir dengan orang banyak. Teman-temannya tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Sedang keringat telah mengalir di dahi Hayati. Mukanya merah dan ditekurkannya ke bumi. Orang banyak bersorak-sorak melihat kuda yang menang. Anak-anak muda itu turut bersorak. Hanya Hayati saja yang terdiam. Hai, mengapa mukamu merah, Hayati? Tanya Khadijah. Kepalaku sakit, katanya. Lebih baik kita segera pulang. Tak berapa lama saat mereka duduk dalam tribun itu, mereka pun pulanglah. Memang berbeda sekali perasaan jiwa laki-laki dengan perempuan, sebagaimana berlainnya kejadian tubuh kasarnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama mencukupkan kehidupan dengan percintaan. Tetapi, filsafat kedua belah pihak dalam perkara cinta amat berbeda. Laksana perbedaan siang dengan malam, tegasnya perbedaan Adam dengan Hawa. Laki-laki bila mana telah menentukan cintanya untuk seorang perempuan, maka perempuan itu mesti jadi haknya seorang. Tidak boleh orang lain hendak ikut berkongsi dengan dia. Jika perempuan itu cantik, maka kecantikannya biarlah diketahui olehnya seorang. Jika suara perempuan itu nyaring, biarlah dia seorang yang mendengarnya. Sebab itu, kalau ada orang lain yang hendak memuji kecantikannya, atau mengatakan suaranya nyaring, atau menyanjung budi baiknya, semua itu tidaklah diterima oleh laki-laki yang dicintainya tadi. Bertambahlah banyak orang memuji kecintaannya, bertambah timbullah cemburu dalam hatinya. Sebab perempuan itu untuk dia, buat dia, tak boleh buat orang lain. Tetapi takdirnya ada orang yang mencela, mengatakan perempuan yang dicintainya itu buruk, tidak serupa perempuan lain. Kalau ada orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, sebab dia telah memberikan cinta hati kepada seorang perempuan, yang kecintaannya tidak patut mendapat penghargaan setinggi itu. Kalau ada orang mencacat, merendahkan, maka semuanya itu bagi laki-laki yang bercinta tadi akan menambah patri cintanya dan menambah harga perempuan itu di matanya. Tetapi cinta perempuan kepada laki-laki sebaliknya dari itu. Laki-laki pada pemandangan perempuan adalah laksana dokoh emas yang tergelung di lehernya, atau gelang bertata berlian yang melilit di tangannya. Perhiasan yang akan dibanggakannya kepada kawan sesama gedangnya. Seburuk-buruk kecintaan akan lupa dia keburukan itu. Kalau laki-laki lain atau perempuan lain memujinya dari dekat, mengatakan dia seorang laki-laki yang tangkas berbudi, ternama, termasyur dan lain-lain sebagainya, maka nyatalah bahwa cinta perempuan kepada laki-laki lebih banyak berdasarkan ketakburan daripada kenafsuan.
Pengakuan orang lain atas kemuliaan kecantikannya atau tunangannya atau suaminya bagi seorang perempuan adalah sebagai satu kemenangan di dalam perjuangan. Oleh sebab yang demikian, tidaklah patut kita heran jika Hayati termenung, mukanya tertekur, kepalanya terasa sakit melihat kecintaannya tidak segagah orang lain, tidak sepandai orang lain. Memakai pakaian seakan-akan orang yang tersisih. Selama ini tidak ada dunia bagi Hayati lain dari Zainuddin. Belum ada keindahan alam yang dipandangnya selain Zainuddin. Kegagahan laki-laki adalah perbuatan Tuhan. Zainuddinlah patrinya. Kalau hendak mencari seorang pemuda yang lurus dan baik hati, itulah Zainuddin. Orang cela manusia yang paling dicintainya. Karena mereka tiada kenal siapa dia. Dia mengeluh dan berkata seorang dirinya, mereka tiada kenal bagaimana kemuliaan batin Zainuddin. Mereka tidak tahu bahwa di balik pakaian yang kurang sempurna itu tersimpan hati yang baik. Mereka cela dia sebab mereka tiada kenal siapa dia. Kalau mereka tahu siapa dia, tentu akan mereka hormati. Sebab di sanalah tersimpan satu hati yang bersih dan jiwa yang besar. Termenung dia seorang diri dalam kamarnya. Teringat akan mimpi dan angan-angan Zainuddin terhadap dirinya. Teringat dia bahwa anak muda yang melarat itu tak berhenti di Rundung Malang. Dahulu, dia sangat belas kasihan melihat nasib Zainuddin. Dari belas kasihan, mendakilah dia kepada cinta. Maka pada ketika itu, belas kasihan itu timbullah pala. Kembali, sambil menarik nafas yang panjang dan dalam, dia berkata, "Kasihan nasibmu Zainuddin." Dari lurah belas kasihan mendaki ke puncak Bukit Cinta. Sekarang telah menurun kembali kepada lurah kasihan. Dan cinta bila mana telah menurun kepada belas kasihan, tandanya lama-kelamaan dia akan berangsur turun. Adikku Hayati, setelah sekian lama kita bercerai-cerai, masih saja teringat olehku seketika kau melepasku pergi di penajunan di batas antara negeri Batipuh dengan ekor lubuk, di antara sawah yang berjenjang ketika matahari mulai naik. Masih terbayang muramnya muka kau, bagaimana teguhnya sikap kau melepaskanku. Masih teringat dan amat jelas laksana detik suara jam yang didengarkan oleh seorang yang matanya tak mau tidur tengah malam. Bagaimana kau menyuruhku sabar, menyuruh saya teguh menempuh bahaya hidup. Jika saya ingat semua itu, saya bacai pula surat-surat kita. Maka tidaklah sepi rasanya diri saya bercerai-cerai dan berjauhan tempat tinggal dengan kau. Pergaulan kota telah mulai menjalar ke kampung-kampung. Kedamaian dan kerukunan hidup dalam kampung telah mulai diusik oleh nafsi-nafsi orang kota. Banyak orang tua-tua mengeluh dan merasa takut. Kalau-kalau ketentraman perempuan dalam adatnya dan kedantaian pemuda dalam sopannya akan terganggu oleh gelora zaman baru. Tetapi berlain saya dengan mereka itu selama itu terhadap dirimu. Saya percaya bahwa engkau tak akan terpengaruh oleh segala keadaan yang baru, tetapi akan tentram dalam lingkungan Adinda tinggal.
Kenal dalam kalangan keluarga siapa Adinda dilahirkan. Kenal pula didikan agama yang Adinda terima. Kenal pula bagaimana kerasnya Engku Datuk menjaga anak kemenakannya. Maafkan saya, Hayati, jika saya berbicara terus terang, supaya jangan hatiku menaruh dosa walaupun sebesar zarah terhadapmu. Cinta itu sejati, adikku, tidaklah bersifat munafik. Pepat di luar, pancung di dalam. Akan saya katakan perasaan hati terus terang. Walaupun lantaran itu saya akan kau bunuh misalnya, bahagialah saya lantaran tanganmu. Hayati, apa yang saya lihat kemarin? Mengapa telah berubah pakaianmu? Telah berubah gayamu? Mana kerudungmu? Bukankah Adinda orang dusun? Saya bukan mencela bentuk pakaian yang kini. Yang saya cela ialah cara yang telah berlebih-lebihan. Dibungkus perbuatan terlalu dengan nama mode. Kemarin Adinda pakai baju yang sejarang-jarangnya. Hampir separuh dada Adinda kelihatan. Sempit pula gunting lengannya. Dan pakaian itu yang dibawa ke tengah-tengah ramai. Kakanda percaya bahwa yang demikian bukan kehendak Hayati yang sejati. Hayati hanya berturut kepada kehendak perempuan zaman kini. Mereka katakan itulah kemajuan. Padahal kemajuan jauh dari itu. Apakah tujuan kemajuan itu kepada perubahan pakaian sampai begitu, Hayati? Hayati, kehidupanku. Pakailah pakaianmu yang asli kembali. Lekatkan pakaian dusunmu. Maafkanlah Hayati, bahwa Hayati sangat cantik. Dan kecantikannya itu bukannya dibantu dengan pakaian, tetapi ciptaan sejak dia dilahirkan. Jangan marah, Hayati. Kau hanya buat saya seorang, bukan buat orang lain. Biarlah orang lain mengatakan kau perempuan dusun, tak kenal kemajuan pakaian zaman kini. Kau, Hayati, kau hanya untukku seorang. Zainuddin. Sedang dia asik membaca surat itu, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Masuklah Hadijah. Hayati mencoba hendak menyembunyikan surat itu ke bawah bantalnya. Tetapi direbut segera oleh Khadijah dan membacanya. Sehabis dibacanya, mukanya merah padam, bibirnya dicibirkan. Cih, alim betul orang yang kau cintai ini. Maunya, rupanya semua kau coreng mukamu dengan arang. Pakai pakaian orang dusun Batipu semasa 30 tahun yang lalu. Alihkan pertautan sarungmu ke belakang. Tindik telingamu luas-luas. Masukkan daun tebu yang digulung supaya bertambah besar dan luasnya. Makan sirih biar gigimu hitam. Berjalan kaki terangkat-angkat, junjung niru dan tampian. Di mana duduk puji dan sanjung dia. Katakan dia orang laki-laki yang jempol. Alangkah beruntungnya engkau jika bersuami dia kelak. Engkau akan dikurung dalam rumah menurut adat orang Arab. Tak boleh kena cahaya matahari, turun sekali sejumat. Dan bila engkau berjalan beriringan dengan dia,
Tak boleh laki-laki lain menentang mukamu. Tutup mukamu dengan selendang, sebagai kuda bendi dengan tutup matanya. Kalau dia hendak pergi kemana-mana, kunci rumah dibawanya. Engkau hanya di dapur saja. Tidak baik begitu, Khadijah. Tidaklah adat istiadatnya sampai seburuk yang engkau katakan itu. Engkau belum kenal akan dia. Tuduhanmu telah sengit dia. Kenal apakah lagi yang lebih dari membaca surat ini, Hayati? Dia baik hati, Khadijah. Tetapi dia sedang dilamun percintaan. Tidakkah engkau tahu bahwa orang yang dalam percintaan kerap kali pencemburu? Kalau demikian, memang berlain sekali pendirian kita tentang cinta, Hayati. Kau terlalu dibuahkan angan-angan. Kalau bagi saya, sekiranya datang malaikat dari langit, mengaku sudi menjadi kecintaanku. Dibawanya sebuah sangkar dari emas, cukup pakaian dari sutra Ainal Benat, bermahkotakan intan Baiduri. Tetapi kemerdekaanku dirampas, dan aku wajib tinggal selama-lamanya dalam sangkar emas itu. Jika aku bernyanyi, hanya untuk dia. Jika aku bersiul, hanya buat didengarnya. Aku diikat, dipaksa turut ikatan itu. Maka terima kasih bagi malaikat. Selamat jalan bagi sangkar emas. Selamat pergi bagi mahkota Baiduri. Bagiku, bebas menurutkan kata hati di bawah perintah diri seorang. Itulah tujuan yang paling tinggi di dunia ini. Kemudian itu disambungnya pula. Heran saya dengan hatimu, Hayati. Bagaimana engkau pemurah betul membalas cinta manusia yang sekejam itu. Baginya semuanya haram. Semuanya tidak boleh. Semuanya terlarang. Akan jadi siapakah engkau nanti? Bagaimana wajah perjalanan hidupmu di zaman yang akan datang? Saya bingung memikirkannya. Engkau puji kecintaanmu itu setinggi langit. Bagi saya, tak lain orang yang demikian daripada Algojo, perampas kemerdekaan perempuan. Hayati yang cantik, yang menerbitkan iri hati dalam kalangan kawan-kawannya. Akan kemanakah hilangnya kelak kecantikan itu? Akan jadi korban dari nafsu seorang yang kejam, yang hendak mengikatnya menjadi permainannya. Hayati, Hayati, mudah hanya sekali, sahabatku. Coba kau pikirkan baik-baik hari kemudian. Berkali-kali engkau menyebut nama Tuhan. Seakan-akan kami yang lain ini tidak bertuhan pada pemandanganmu. Padahal tidaklah Tuhan sekeras itu aturannya. Dia tidak memberati manusia lebih daripada kuat kuasanya. Dia tidak menyuruh supaya kita semua jadi perempuan tua yang membungkuk-bungkuk pergi ke surau pukul 4 pagi kan siang. Sebelum ayam berkokok, sebelum murai berkicau, berselimutkan kain telekung, meraba-raba dalam gelap. Jangan, Hayati. Mari kita ambil kesempatan selagi badan muda. Percayai diri sendiri. Cari suami yang bisa menuntun kita dan tersenyum di dunia yang tak lama umurnya ini barang sekejap waktu. Belum sempat Hayati menjawab, Khadijah keluar dari kamar itu. Tinggallah Hayati seorang dirinya, kebingungan tak tentu apa yang akan dibuatnya. Kadang-kadang dia tidur,
Kadang-kadang dia tegak, kadang-kadang mengeluh. Kadang-kadang dia menghadap ke kiri, dibacanya surat Zainuddin. Kadang-kadang pula dia menghadap ke kanan, teringat perkataan Khadijah. Bimbang. Aziz bekerja di Padang, jauh dari mata orang tuanya. Bergaul dengan teman sejawat yang tidak berketentuan perangainya. Sehingga dia sendiri pun telah berturut-turut pula. Bila mana hari telah malam, dia pergi ke tempat pergurauan, melepaskan nafsu mudanya. Yang lebih disukainya ialah menghabiskan uang dengan orang-orang yang tak berketentuan, atau mempermain-mainkan anak bini orang. Kalau kelihatan seorang gadis yang cantik rupanya, dia telah sebagai cacing kepanasan. Sebentar-sebentar, dia serupa orang alim sangat. Tetapi dengan perangai demikian, dia tidak tahan lama. Beberapa menit saja, dapat berubah menjadi orang yang duduk gelisah. Belum pernah dia beristri, meskipun telah berkali-kali disuruh orang tuanya. Karena menurut perkataannya kepada kawan-kawannya yang beristri itu mengikat langkah, menyebabkan hilang kebebasan. Apalagi di zaman ini, zaman kemajuan, semuanya serba susah. Akan dipilih istri orang kampung, terlalu bodoh, tidak tahu bagaimana kemauan hidup di zaman sekarang. Istri itu selain dari pandai mengatur rumah, pandai melekatkan pakaian yang menarik hati, harus pandai pula bergaul. Tidak kaku jika bertemu dengan laki-laki lain. Sedang pada perempuan kampung, semuanya itu tidak lengkap. Akan beristri perempuan kota, tingkahnya banyak, mintanya bukan sedikit. Dia mau menonton, mau ini, mau itu. Kadang-kadang hendak mengatur langkah lakinya menurut sukanya. Apalagi gadis-gadis sekarang, menurut persangkaan Aziz, tidak mempunyai cinta yang jujur, sebab pergaulannya terlalu bebas. Dia sudah berkali-kali berjanji dengan gadis-gadis akan setia, sehidup semati, sesakit sesenang. Tetapi sebagian besar yang berjanji itu bersuami juga dan hidup senang dengan suaminya. Janjinya ketika masih perawan seberat bumi dan langit. Dia sendiri pun demikian pula. Berjanji 4 kali sehari. Dengan anak gadis yang bermacam-macam pula perangainya. Dia juga mungkir. Jadi bagi Aziz, kehidupan adalah komedi belaka. Kejujuran tidak ada pada masyarakat, baik laki-laki atau perempuan. Kejujuran adalah bergantung kepada uang. Kawin tidak ada gunanya asal suka sama suka. Sebab itu, hanya ijab dan qabul yang perempuan dibolehkan orang tuanya, baru boleh kawin. Kalau tidak, tidak boleh. Yang demikian adalah merampas kemerdekaan. Lebih baik, turutkan saja kehendak hati, sedang badan masih muda. Kalau sudah tua, yaitu kesempatan kesenangan tak ada lagi, barulah diperbaiki, baru kawin. Tetapi sungguh pun begitu, kepada kaum keluarga ada juga seganya sedikit. Itulah sebabnya dia tinggal di Padang, supaya jangan mengganggu pendengaran kaum kerabat kiri kanan.
kalau dia pulang sekali-sekali dan disebutkan kepadanya perkara kawin, tidaklah itu alasan yang dikeluarkannya. Hanyalah dijawabnya saja, "Aku belum hendak kawin. Belum ada yang setuju." Adiknya Khadijah telah bertunangan dengan seorang muda yang kaya, yang baru saja menerima pusaka toko besar di Bukit Tinggi dan berpikiran modern pula. Tetapi dia, Khadijah, hendak mencoba dahulu melunakkan hati saudaranya supaya kawin pula. Yang maksud hatinya akan jodoh saudaranya ialah Hayati. Mudah-mudahan keborosan dan pikiran saudaranya itu dapat berubah jika mendapat istri sebagai Hayati yang alim itu. Apalagi Hayati cantik benar. Perasaan kampungnya dapatlah dibentuk supaya lebih maju jika kelak tinggal di kota. Apalagi kota sebagai Padang. Dalam pergaulan beberapa hari di Padang Panjang, dalam melihat pacu kuda, pasar keramaian, berjalan-jalan makan angin ke tempat-tempat yang indah, dan pergaulan di atas rumah yang bebas, tentu saja hati Aziz amat tertarik melihat kecantikan Hayati. Khadijah pun selalu memperhatikan bagaimana tajam mata saudaranya melihat gadis pingitan itu. Bila mana bersama-sama makan, kerap kali Hayati tersipu-sipu karena tidak tahan dilihat dari sudut mata yang setajam itu. Bila mana Khadijah ke belakang atau yang lain tidak ada, Aziz tiba, didapatinya Hayati duduk. Pandai pula dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang lemak manis yang dapat menerbitkan kegembiraan perempuan. Maklumlah, sudah biasa. Bertutur yang lemak manis, dia pandai sekali. Mula-mula malu dan enggan. Bahkan takut Hayati terdekat dengan dia. Maklumlah gadis kampung. Tetapi memikat adalah kepandaian Aziz yang tersendiri. Sehingga keseganan dan keberatan itu lama-lama hilang. Dia suka kepada Aziz sebab dia saudara Khadijah. Dan senantiasa bila melihat orang lain itu, perasaan belas kasihan kepada Zainuddin bertambah-tambah juga. Belas kasihan. Aziz amat pandai berpura-pura. Menurut pendapatnya, segala perempuan itu sama saja. Sama-sama permainan laki-laki. Yang manapun boleh dipermain-mainkan. Timbangannya terhadap Hayati berbeda dengan timbangan Khadijah. Bagi Khadijah, Hayati pantas menjadi istri Aziz. Hayati itu cantik betul. Bagaimanakah akal supaya dapat jatuh ke tangannya? Sehari sesudah Khadijah berbicara panjang, mencela dan mengejek Zainuddin itu, Hayati dibawa oleh Khadijah ke dalam kamarnya. Diperhatikannya albumnya yang penuh dengan gambar-gambar ketika dia pergi piknik ke bukit-bukit, ke Lubuk Mata Kucing, ke Kaki Singgalang, ke Belukar Anai, ke Ngarai di Bukit Tinggi, ketika tunangannya di rumah tempo hari. Sudah 2 bulan tunangannya itu ada di Jakarta, menambah ilmu dalam perkara dagang. Dan bila mana dia pulang, akan ditentukan hari perkawinan mereka. Alangkah baiknya, kata Khadijah, kalau hari perkawinan mereka dapat disamakan. Khadijah memperlihatkan sebentuk cincin berlian yang indah memancarkan cahaya yang gilang gemilang. Katanya, "Inilah tanda mata dari tunanganku. Selama ini belum saya suka membukakan kepada engkau bahwa saya telah bertunangan.
Sebab saya sangka engkau belum ada niatan hendak kawin. Tetapi setelah saya ketahui bahwa engkau telah mencintai seorang yang bukan jodohmu, saya katakanlah sekarang bahwa hatiku tak senang kalau tak saya katakan kepadamu hal yang sebenarnya, Hayati. Saya cinta sekali kepada engkau, sahabatku. Alangkah beruntungnya kita jika suami saya dan suamimu dapat duduk sama rendah, tegak sama tinggi kelak. Sama-sama dapat mengaji asal-usul. Ke atas boleh ditengadahkan, ke bawah boleh ditekurkan. Engkau puji-puji kebaikan Zainuddin. Saya memuji pula kebaikannya. Tetapi orang yang demikian di zaman yang sekarang ini tidak dapat dipakai. Kehidupan zaman sekarang berkehendak kepada uang dan harta cukup. Jika berniaga, perniagaannya maju. Jika makan gaji, gajinya cukup. Cinta, walaupun bagaimana sucinya, semuanya bergantung kepada uang, Hayati. Tidak, Khadijah, jawab Hayati. Pendapatmu tidak betul. Cinta tak bergantung kepada uang. Kalau dua orang yang bercinta dapat bertemu, kesenangan dan ketentraman pikirannya, itulah uang. Itulah dia kekayaan. Lebih dari gelang emas, dokoh berlian, pakaian cukup. Itulah kesenangan yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Itu hanya bayangan, Hayati. Sekali lagi saya katakan, itu hanya bayangan, ujar Khadijah. Engkau boleh menahan hatimu dengan pakaian yang buruk dekat lakimu. Boleh bersabar dengan rumah yang tak sederhana jika hanya berdua saja. Tetapi tak lama engkau dapat menahan hati mendengarkan rayuan angin yang masuk dari celah tingkap rumahmu. Tak lama engkau dapat menahan hati melihat mata orang yang memandangmu dengan belas kasihan. Ketika itu, cinta itu akan berlangsung surut. Engkau mula-mula menyesali nasib. Bila nasib telah disesali, tentu lama-lama pindah penyesalan kepada yang menyebabkan datangnya nasib itu. Ialah si suami. Suami pun demikian pula. Berapa banyak saya dengar berita dari orang yang telah bersuami mengatakan bahwa ada laki-laki yang mengatakan istrinya sial, mengatakan istrinya menyebabkan dia dapat naas. Bimbang. Itulah yang timbul selama Hayati ada di Padang Panjang. Jika dia akan masuk ke tempat tidurnya, terbayang air mata Zainuddin. Terupa bujuk jumbo Khadijah. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lunak. Teringat senyum Aziz yang pandai menarik hati itu. Sehabis pasar keramaian, dia pun bersiaplah hendak kembali ke kampungnya. Mereka berjanji akan senantiasa ingat mengingat. Kain-kain yang telah dibungkus, beberapa helai baju kebaya potongan Bandung yang dibikin dengan ongkos Khadijah sendiri. Ketika dia akan naik ke bendi, Aziz serta Khadijah dan ibunya sama-sama melepas. Ketika berjabat salam, lama sekali tangannya dipegang oleh Khadijah. Dengan sikap yang sungguh-sungguh, Khadijah berkata, "Jika ada mulutku yang ganjil kepadamu, kalau manis, jangan lekas diulur. Kalau pahit, jangan lekas diludahkan. Pikirkan yang baik-baik dahulu." Hayati tak menjawab.
Dia hanya menarik nafas panjang. Dia bimbang. Dari cinta, turunlah dia kepada belas kasihan. Belas kasihan sekarang telah diserang pula oleh kebimbangan. Setelah Bendinya jauh, orang-orang itu pun kembalilah ke Nimah. Lama sekali Hayati dan Mak Tengah Limahnya menjadi perbincangan. Mula-mula memuji sambil bergurau, memperkatakan perangai Mak Tengah Limah tinggal di kota. Bagaimana lakunya di atas rumah, bahwa dia tak suka duduk di kursi yang terlalu besar itu. Sampai kepada Hayati yang cantik selalu, walaupun pakaian apa yang dipakainya. Aziz pun telah turut pula memuji-mujinya. Alangkah baiknya jika kita berkarib dengan dia, ujar Khadijah memutuskan pembicaraan saudaranya sambil tersenyum. Kalau kita berkerabat dengan dia, bukan main megahnya itu. Barangkali orang yang akan disuruh pergi yang tak mau, ujar ibunya sambil melihat Aziz dengan sudut mata. Aziz yang menekur sambil mengulaikan kepalanya ke kursi dan kemudian menengadah ke loteng, seakan-akan tak terdengar olehnya. Bagaimana ini udah? Kata Khadijah pula. Perempuan seperti Hayati itu sudah sepantasnya untuk kita. Rupa tak ada tolok bandingnya. Peribahasanya amat tinggi. Maklumlah orang kampung. Adat kota tidak pun kalah. Misalnya, kalau jadi, bukan main keberuntungan kita. Sebetulnya di dalam pergaulan seminggu itu, banyak benar perangainya yang menarik hati saya. Kalau dapat kita minta, alangkah baiknya, kata ibunya pula. Gadis kampung, salahnya terlalu kaku kalau dibawa ke kota, kata Aziz dengan suara lunak. Itu bisa diperbaiki kalau kita palut badannya dengan emas, diberi kesenangan yang memuaskan. Tentu dia akan berubah menjadi orang kota yang modern kelak, kata Khadijah. Barangkali ada tunangannya. Tunangan. Dia belum ada tunangan. Semasa di kampung, dia bercinta-cintaan dengan orang Mengkasar. Orang mengaji yang tak tentu hilir mudiknya itu. Kabarnya, anak orang terbuang. Mana boleh jadi jodohnya? Zainuddin tempo hari. Itulah. Lama-lama pembicaraan itu telah hampir akur. Aziz amat tertarik dengan kecantikan Hayati. Dia sekarang hendak melepaskan pendapat yang lama. Hidup membujang, dia hendak mengambil Hayati menjadi istrinya. Tetapi tidaklah sampai pertimbangannya. Apakah Hayati hendak jadi istri yang akan dibawa bersama-sama sehidup semati? Istri kawan bertempur menghadapi kesulitan hayat, sebagaimana dipikirkan orang selama ini. Tidak sampai ke sana pertimbangannya. Pertimbangannya ialah Hayati gadis cantik, orang kampung pingitan. Dia mesti mendapatkan Hayati. Tak dapat dengan jalan yang biasa dikerjakannya, yaitu haram. Dengan jalan halal baik juga. Dia sekarang ada pekerjaan. Simpanan ibunya pun cukup, harta banyak. Siapa yang tak akan suka dengan dia?
Setelah cukup perlopnya 14 hari, dia pun kembali ke Padang. Dia berjanji hendak hidup jujur, melemparkan perangainya yang lama, supaya kalau dia meminta Hayati, akan diberikan oleh kerabatnya dengan tidak banyak berpikir. Terlalu banyak was-was yang menimpa Zainuddin sejak surat itu dimasukkannya ke pos. Dia merasa takut kalau suratnya yang bersifat terus terang itu akan menggoncangkan hati Hayati. Apalagi setelah ditunggu-tunggu balasannya tak datang. Dan kemudian sekali dilihat-lihatnya Hayati tak ada lagi di Padang Panjang. Timbullah kedukaannya kalau suratnya itu menimbulkan marah Hayati kepadanya. Sehingga dikirimkannya lah surat teramat ke Batipuh, meminta maaf dan keridoan jika kata yang dahulu telah terlanjur. Terobatlah hati itu kembali seketika dia mendapat balasan dari Hayati, mengatakan suratnya yang dahulu tidak menerbitkan salah terima sedikit juga, dan masih mengharap-harap surat darinya. Masih ingin hendak bertemu. Cuma seketika akan berangkat pulang kembali belum sempat memberitahu. Karena sangat sesaknya pekerjaan, sehingga tak sempat membuat surat dengan tenang dan tentram. Ketika membaca surat itu, telah ada perasaan yang halus dalam jantung Zainuddin. Mengatakan bahwa surat itu sudah agak kurang berisi dari yang dahulu. Tetapi perasaan yang demikian tak sanggup tumbuh dengan subur. Karena dari dalam pun datang pula suara mengatakan, "Kemanakah akan bisa jadi seorang anak perempuan yang sebaik hati itu, yang telah bersumpah setia akan mundur dari janjinya hanya dalam beberapa hari saja?" Begitulah keadaan Zainuddin yang hidup laksana layang-layang yang tak dapat angin. Tak tentu turun naiknya. Selalu gundah gulana disebabkan oleh pukulan cinta. Bukan Hayati telah melupakan Zainuddin. Bukan pula dia cinta kepada Aziz dengan arti cinta yang ada kepada Zainuddin. Tapi yang dapat dilihat, sejak menjejak Padang Panjang, perasaan Hayati yang dulu sudah berangsur hilang. Dia sudah tahu bagaimana kekurangan hidup di kampung dan bagaimana kemewahan di kota. Sudah mulai masuk ke dalam hatinya perasaan gembira. Telah sempit rasanya dipakainya guntingan pakaian cara kampung. Telah lebih senang dia melihat sorak-sorai orang kota. Pengajaran yang diberikan oleh Khadijah, meskipun pada hari pertama belum lekat, pada hari kedua, ketiga, dan seterusnya mulai mendalam masuk jantung. Mulai terasa benarnya. Sekarang telah terjawab olehnya pertanyaan jantungnya sendiri. Mengapa kerap kali benar orang bercerai dengan istrinya? Kerap kali perempuan tak setia kepada suami. Lain tidak pasal uang juga. Jika uang telah ada, segala-galanya dapat didamaikan. Kekurangan dapat disembunyikan. Marah boleh dihapuskan dengan maaf. Sudah mulai samar wajah Zainuddin dalam sanubari. Dia hanya akan tinggal laksana peringatan dari kehidupan masa yang lalu. Semasa masih anak-anak. Itu tidaklah heran, sudah lazim. Sudah biasa anak gadis mencintai seorang muda.
anak muda merindui seorang gadis. Semasa mereka masih belum dewasa. Setelah dewasa, tentu kehendak kaum keluarga juga yang akan langsung. Mereka biasanya tinggal kenal dan hormat menghormati, sama menganggukkan kepala jika bertemu tengah jalan. Yang perempuan bersama suaminya dan yang laki-laki bersama istrinya. Tetapi bila angin telah reda, bila suara bayu telah hening, Hayati duduk seorang dirinya di dalam rumahnya di Batipuh. Suara oto tidak terdengar lagi, dan pacuan kuda sudah lama usai. Bila mana dapat dia bermenung dan berpikir agak sejenak, tampak jugalah Zainuddin terbayang-bayang, berjalan dengan langkahnya yang perlahan, dengan muka yang muram dan kepala tertekur, kurus dan sedih, melarat dan sengsara. Tidak ada tali tempat bergantung, tidak ada tanah tempat berpijak. Kalau dia mengingat itu, dia menarik napas panjang. Laksana seorang anak dagang, ingat kampung halamannya yang telah lama ditinggalkannya. Atau laksana seorang tua yang tersadar dari mudanya. Ketika itu, barulah Hayati menangis, menumpahkan rasa belas kasihnya, menumpahkan cinta yang sebenarnya. Dan bila dia termenung sebentar lagi, bayangan itu pun berangsur hilang dalam perarakan awan, berganti dengan suatu bayangan putih kian lama kian jelas, yaitu warna kegembiraan Khadijah, keindahan kota, ketangkasan Aziz. Terbayang cincin berlian kiriman tunangan Khadijah yang dipakainya. Terbayang gadis kota yang tangkas dan cantik, dengan bedaknya yang selayang, pipinya yang dipermerah, rambutnya yang disanggul besar, pakaiannya yang tipis dan cantik, kain sarungnya yang seteng di muka, dan selop yang tinggi tumitnya. Bila bayangan yang gembira itu datang, musik yang merdu dari suara pergesekan pohon bambu di belakang rumah, yang biasa membuaikan lagu kerinduan, kulik elang tengah hari di udara, yang biasa menghidupkan irama orang yang tengah dirayu cinta. Desir air yang mengalir dalam sungai yang biasa mengalirkan semangat harapan dari orang yang bercinta. Kicau murai di bubungan atap rumah. Si putu tekukur di dalam pohon surian. Bunyi merbah memanggil pasangannya di rumpun teberau. Yang semuanya itu lagu dan nyanyian keindahan alam anugerah Tuhan. Semuanya hilang, tak teringat lagi. Semuanya berganti dengan derum oto mendaki bukit. Derap telapak kuda berlari, sorak-sorai orang di gelanggang. Bunyi musik dan keroncong di malam gembira perkawinan. Semuanya adalah keindahan bikinan manusia yang tiada memuaskan, yang lekas membosankan. Nikmat ilahi ada di sekeliling tiap-tiap insan. Ada di dusun, ada di kota, ada di gunung, dan ada di lurah. Ada di daratan, dan ada di lautan. Tetapi nafsu tiada merasa puas, atau tidak ingat nikmat yang dikelilingnya itu. Dia hanya melihat kekurangannya. Yang senantiasa diperhatikannya ialah nikmat yang ada di tempat lain dan yang di tangan orang lain. Kelak, kalau dia ada kesempatan pindah ke tempat yang dilihatnya itu,
Dia menyesal dan dia teringat pulang, yaitu pada hari yang tiada berguna padanya penjelasan lagi. Sahabatku yang tercinta Hayati, sepi rasanya terasa rumah tangga kami setelah engkau pergi. Orang yang sebagai engkau ini, dimanapun rumah yang engkau ziarahi, kegelapan rumah itu akan hilang kena cahaya mukamu. Udahku, Aziz, telah kembali ke Padang. Tidak berapa lama setelah engkau pulang. Biarlah dengan terus terang saya katakan bahwa kegembiraannya hilang saja setelah engkau pergi. Ibuku sendiri kerap menyebut namamu, memuji perangaimu, dan memuji kecantikanmu. Hayati, adakah kau kenangkan juga nasihatku yang tulus ikhlas terhadap dirimu? Agaknya tidak berapa hari lagi akan datang kemari salah seorang suruhan dari pihak kaum kerabat kami, memintamu buat menjadi menantunya untuk udahku Aziz, menurut adat yang lazim terpakai di negeri kita. Sungguh pun agaknya keluargamu tiada akan keberatan menerima permintaan kami. Hanya sebuah yang dirusuhkan oleh sahabatmu ini, yaitu kalau engkau tak mau atau engkau merasa terpaksa. Kalau demikian, tentu saja kehidupan dan perkawinan tiada akan beruntung. Engkau mengatakan tempo hari bahwa cintamu telah bertumpah kepada Zainuddin dan sudah sukar mengorak buhulnya, dan kehidupan Zainuddin bergantung kepada hidupmu. Maka dengan terus terang sekali ini kukatakan bahwa kalau engkau selidiki dengan seksama, sebenarnya bukanlah Zainuddin cinta akan dikau kalau memang dia hendak mengambilmu jadi istrinya. Zainuddin adalah seorang ahli angan-angan, ahli syair. Orang yang demikian mendirikan seorang perempuan cantik dalam angan-angannya untuk memperdalam irama aliran syairnya. Ahli syair atau ahli gambar mendirikan malaikat dan bidadari yang akan dipantun dan dilukiskannya. Tetapi dia tak boleh bertemu perempuan itu pada hakikat. Cukup pada khayal saja. Sebab perempuan yang berdiri dalam pikirannya itu sunyi daripada aib dan cela, bersih daripada dosa dan kesalahan. Tetapi perempuan yang ada pada hakikat atau manusia yang sejati adalah cucu Hawa. Hawa yang beristana dalam surga dan disuruh keluar dari sana lantaran salah memakan buah huldi. Kalau dia bertemu dengan engkau dan didapatinya hakikat perempuan pada diri engkau, yaitu hakikat manusia yang tiada sunyi daripada khilaf dan salah, maka cinta yang berdiri dalam angan-angannya itu akan segera sirna dan habis. Karena tidak bertemu apa yang di angan-angannya bermula itu. Waktu itu berganti istana keberuntungan cinta dengan gubuk kutukan kebencian. Karena tidak malaikat saja pada diri insan. Insan adalah pergabungan kesucian dan kekotoran. Kecuali kalau dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul atau waliullah yang keramat. Sebab itu, selain daripada memang sukar mungkin tercapai,
Lebih baik engkau hapuskan dari sekarang angan-angan hendak kawin dengan Zainuddin. Jangan sampai hatimu rusak binasa kelak. Biarkanlah maksud tuan-tuan tak sampai. Biarkanlah selama-lamanya dia menyanyikan engkau dalam syairnya, sebagai bidadari yang hilang, atau sebagai pengharapan yang putus di tengah. Engkau kecewakan hatinya, artinya engkau memberi nikmat buat dia sebagai seorang ahli budi dan ahli seni yang tinggi. Kerap kali gelora rata penyair atau ilham lukisan menggambarkan hilang tak menentu. Bagai air mata jatuh ke dalam pasir, jika maksudnya sampai. Jadi, berarti engkau berikan nikmat kepada orang seorang dan engkau cabut daripada masyarakat umum. Meskipun baru dari banyak membaca dan mendengar petuah orang tua-tua, dapatlah kukatakan kepadamu, Hayati, bahwasanya cinta tidaklah teguh untuk mempertalikan laki istri. Tali yang teguh ialah kemaslahatan kedua belah pihak. Cinta adalah bunga melur yang indah warna dan harum baunya 2 hari genap ketiga. Selama air masih cukup dalam jembangan, selama 3 hari itu pula subur dan indahlah hidupnya. Yang selalu mengancam akan suburnya ialah kemiskinan. Kalau harta cukup, cinta menjadi. Kalau harta tidak ada, pergaulan terancam. Cinta itu, Hayati, cinta atau rindu dendam kasih sayang dan asik masuk, biarlah selamanya tinggal dalam khayal dan angan-angan pengarang hikayat, pengarang syair, dan ahli pantun. Berkobar kalau berjauhan, terobat hati kalau berdampingan. Tetapi karena dia hanya sebangsa penyakit, akan sembuhlah dia setelah kesadaran datang. Hidup di zaman sekarang berkehendak uang, Hayati. Walaupun saleh dan bagaimana tekur kita, keadaan yang sekeliling kita tidak dapat melepaskan kita dari kungkungan. Sedang Zainuddin tiadakan sanggup menyelenggarakan hidupmu. Kalau lantaran keras seruan dunia itu, Zainuddin tersesat memilih kehidupan dari jalan yang tiada halal. Siapa yang berdosa? Tidakkah engkau sendiri? Pikirkan suratku ini. Meskipun hari ini engkau tolak, di belakang hari akan ternyata juga kebenarannya. Khadijah. Ya Robbi, berilah petunjuk bagi hambamu ini, kata Hayati sambil menarik napas panjang setelah membaca surat itu. Meminang. Bagi setengah orang, mencari istri amat sukar dan payah. Mesti bercinta-cintaan lebih dahulu. Bagi setengah orang, dipandangnya perempuan yang akan jadi istrinya itu laksana gunung tinggi yang payah mendaki. Sehingga dia mundur maju hendak menyatakan pinangannya kepada perempuan itu atau kepada keluarganya. Padahal di pihak yang lain, perempuan senantiasa pula menunggu. Sehingga lantaran tunggu-tetunggu, umur pun berjalan juga. Cita-cita habis di tengah-tengah. Tiba-tiba datang orang lain yang tidak banyak perhitungan, tidak banyak pikir. Dia meminang lebih dahulu, sehingga maksudnya langsung.
dan yang mempunyai cita-cita bermula tinggal menggigit jari. Di dalam rumah tangga Khadijah, tidak lama orang menimbang-nimbang. Segera saja sepakat hendak meminang Hayati untuk Aziz. Apalagi sudah berat pikiran mereka bahwa permintaan mereka akan terkabul. Sebab segala syarat-syarat rasanya cukup, tidak ada yang kurang. Uang ada, pangkat pun ada, terpandang pula di dalam negeri. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi, bagai bulan dengan matahari. Pada waktu yang telah ditentukan, setelah genap mufakat, Aziz dengan keluarganya, disuruhlah orang suruhan yang bijak menyampaikan permintaan kepada kaum kerabat Hayati, membawa sirih nan secabi, pinang nan segetap. Sampai di Batipuh, diterima dengan peribahasa yang halus-halus oleh kaum kerabat Hayati. Maklumlah, mengadu malu dengan budi. Dibentangkan orang lapik putih di tengah rumah nan gedang. Di sana telah menyambut perempuan-perempuan dan di dalamnya duduk bersama-sama mak tengah 5. Menurut adat pula, segala permintaan itu belum akan dijawab pada hari yang sehari itu. Kalau rasa akan terkabul, diberi tangguh orang yang datang agak seminggu. Tetapi kalau rasa tak akan terkabul, dalam 3 hari saja hal itu telah diputuskan. Ketika meminta janji itu, si kerabat beralasan bahwa mamak-mamaknya belum cukup hadir. Padahal memang disengaja tidak hadir. Dikatakan bakonya perlu tahu. Sapih belahan 4 jurai di kampung anu, Hindu suku di dusun anu, perlu tahu lebih dahulu. Maksudnya ialah untuk memperlihatkan ketinggian adat istiadat yang dipakai, meninggikan derajat pusaka yang dijawat turun-temurun. Bila utusan itu pulang kembali ke Padang Panjang, baru saja dia sampai di halaman, orang di dalam rumah sudah dapat mengira-ngirakan bahwa masuk mereka rasa-rasakan hasil. Aziz sejak hitungan itu, di dalam rembukan boleh dikatakan tiap-tiap hari Sabtu sore telah tiba di Padang Panjang. Hari Minggu sore pula baru kembali. Mimpinya sudah banyak yang bagus, maksudnya akan berhasil. Sedang Zainuddin duduk menghafalkan pelajaran yang baru diterima dari gurunya sehabis sembahyang maghrib, dia dikejutkan oleh suara tukang antar surat, menyerukan, "Pos!" Surat itu pun diterimanya. Tetapi tangannya menggigil. Teralamat dari Mengkasar. Segera dibukanya. Tentu saja datang dari Mak Base yang tercinta. Tetapi bukan dari Mak Base, hanya dari Daeng Masiga. Seorang tetangga yang dikenalnya betul-betul dan banyak perhubungan dengan dia sebelum dia berangkat meninggalkan Mengkasar. Isi surat itu demikian. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ananda Zainuddin berselamat di Padang Panjang. Dengan serba pendek saja paman nyatakan bahwa telah berlaku kadar Allah atas hambanya yang dhaif dan lemah, yaitu mengangkatmu Base. Telah berpulang dari kalangan kita, telah kembali ke tanah asalnya. Dari sana dia datang, dan ke sana dia kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Penyakit yang diidapkannya tidaklah begitu berat. Tetapi, maut tidaklah membedakan berat ringan penyakit. Karena penyakit hanyalah sebab jua, dan ketentuan ajal juga yang mesti berlaku. Saya sampaikan surat ini kepadamu, juga sebagai menerangkan wasiat dan peninggalan almarhumah, yaitu supaya kelak, jika engkau ada nasib kembali ke Mangkasar, ziarahlah ke kuburannya, yang tiada orang yang mempedulikan kalau bukan engkau sendiri. Lain dari itu, sesudah habis menyelesaikan utang piutang yang ditinggalkannya, akan saya kirimlah minggu di muka uang itu sama sekali, dan tak terpegang di tangan saya sekarang. Barulah 3.200 rupiah kontan. Meminta juga pikiranmu tentang harta bendamu, rumah, dan setumpak tanah peninggalan ayahmu. Kalau engkau suka jual, kirimilah saya surat kuasa. Tetapi menurut pikiran saya, karena sejauh-jauh anak berjalan, entah ada juga buta jum padang menyerumu, lebih baik tanah-tanah itu tak dijual. Sebelum engkau pulang, saya sanggup menjaganya dengan tidak mengharapkan apa-apa. Moga-moga Allah memberikan perlindungannya kepada kita semua. Daeng Masiga. Gemetar surat itu dalam pegangannya, berdebar darah yang mengalir dalam dadanya. Telah habis lakon orang-orang yang berhubungan rapat dengan kehidupannya. Permainan sudah habis, layar sudah ditutup, dan anak-anak tonil telah membuka pakaian permainan. Tinggallah panggung penghidupan itu dalam kesunyiannya karena penonton telah pulang. Dan hari telah larut malam. Demikianlah rasanya ibarat duka atas kematian Mak Base yang menimpa hati Zainuddin. Sebatang kara di dunia. Dia teringat sekolahnya yang tidak masak, pelajarannya yang tidak sempurna, di mana tinggal tak tentu tujuan. Dia teringat waktu ayahnya masih hidup, teringat asuhan Mak Base, teringat negeri Makassar yang tercinta, tempat darahnya tertumpah ditinggalkannya karena mengejar mimpi sejak dari kecil. Tanah Minangkabau yang terlihat molek, tetapi tidak dapat jua disingkirkannya peringatan kepada masa dia diusir dari Batipuh. Sebab dia tidak orang beradat, orang pendatang dari jauh, meskipun ayahnya orang Minangkabau. Namun, dirinya terpandang orang lain, di Makassar lain, di Padang lain. Kemana dia hendak pergi lagi? Berputar laksana pusaran buayan di pasar keramaian, layaknya otak Zainuddin memikirkan nasibnya. Sesaknya nafasnya, matanya menjadi gelap. Dia teringat satu perbuatan yang berbahaya sekali, membunuh diri. Sudah hilang pertimbangannya. Dinaikinya tempat tidurnya, dicoba-cobanya mengikatkan tali ke atas paran yang melintang, supaya berakhir azab dunia yang tidak berhenti-henti atas dirinya ini. "Engkau bodoh," kata suatu suara yang datang dari sudut hatinya yang kecil. Dengan tiba-tiba, sehingga dia terkejut.
dan tali itu terlepas dari tangannya. "Engkau bodoh! Tidakkah engkau ingat dunia perlu didiami? Tidakkah engkau kasihan umur masih muda dan kesempatan buat berjuang masih ada? Tidakkah engkau ingat bahwa harta benda yang selama ini engkau serahkan kepada almarhumah yang berbudi itu telah dalam tangan engkau? Engkau kira sedikitkah uang 3.000 rupiah? 3.000 rupiah. 3.000. Kesedihanmu telah berakhir. Dan selain dari sengsara sebanyak itu menimpa dirimu, jangan engkau lupakan bahwa engkau pun dapat nikmat pula. Engkau mencintai dan engkau dicintai. Hayati, 3.000 rupiah, Hayati." Jelas nian suara itu terdengar olehnya. Direnggutkannya tali itu kembali ke bawah, dan baru sekarang tersenyum kecil tersinggung di bibirnya. Dengan 3.000 rupiah, dia hendak hidup, hendak berjuang menghadapi dunia yang luas ini berdua dengan Hayati. Sebab itu, dia hendak mencoba meminta Hayati kepada keluarganya. Dalam angan-angan yang demikianlah matanya tertidur. Bila dia bangun pagi-pagi, tersenyum dia sekali lagi. Senyum yang hanya sekali-sekali menghiasi bibirnya. Melihat tali bekas direnggutkan, kitab yang berserak, bantal yang kusut, dan kamar yang kotor. Meskipun kesedihan hati kematian belum hilang, kegembiraan mendapat pikiran baru telah menandingi kesedihan itu. Setelah selesai membereskan isi bilik kecilnya, dibuatnyalah 2 pucuk surat. Pertama, kepada Daeng Masiga, menunjukkan kesedihan hati atas kematian orang yang sangat disayanginya itu, dan meminta supaya barang-barang peninggalan Mak Base mana yang dapat dijual, juallah, dan harganya itu diambil oleh Daeng Masiga sendiri. Tanah dan rumah diharapkan supaya dipeliharakan baik-baik. Entah lain hari ada masanya kembali ke Makassar. Setelah melipat surat itu, dia terkeluh sekali dan berkata, "Mak Base, begitu baik budimu kepadaku. Engkau telah dahulu daripadaku." Setelah itu, mulailah surat yang penting itu. Surat kepada Mama Hayati, Engku Datuk, dan kepada keluarganya. Sudah biasa dia membuat surat-surat. Apa saja macam isinya. Tetapi yang sekali ini bingung dia. Karena belum diketahuinya cara-cara membuat surat meminang anak orang. Setelah pikirannya ditetapkannya, barulah dia menulis. Yang mulia Engku Datuk, dan segala kaum keluarga di sini. Sesungguhnya, dengan diri sendiri, tidaklah dapat saya datang menghadap keharibaan engku-engku dan kaum kerabat di sini. Karena bahasa Minangkabau yang saya pakai tidak begitu bagus. Jadi tidak dapat saya mengeluarkan perasaan hati dengan sepuas-puasnya. Sungguh pun begitu, saya buat surat ini dengan penuh keyakinan dan berserah diri kepada Tuhan. Moga-moga mendapat penerimaan yang baik dari engku dan kaum kerabat semuanya. Yaitu maksud surat itu,
Termenung Zainuddin sebentar. Diisapnya dahulu sebatang rokok. Baru dapat dimulainya pula. Saya hendak meminta belas kasihan engku dan kaum kerabat semuanya menyambut hidup hamba ini. Sebagaimana engku tahu, ibuku telah mati. Ayahku pun demikian pula. Maka beberapa hari yang lalu, saya menerima surat dari sahabat handai di Makassar, menerangkan bahwa mak angkat saya telah meninggal pula. Engku yang terhormati, siapa yang angkat saya tempati di Makassar? Hanya jerat semata inilah lagi yang tinggal. Cuma tanah asal nenek moyang saya inilah negeri saya, negeri Minangkabau. Apa gunanya lagi saya menyembunyikan maksud hati saya? Sekarang saya katakan terus terang, saya hendak hidup dengan kemenakan engku, Hayati. Karena sebagai banyak engku dengar di kampung, sungguh hidup saya tak beruntung kalau tidak dengan dia. Saya seorang muda yang mempunyai cita-cita tinggi. Maka sudilah engku dan keluarga menolong saya menghidupkan cita-cita itu. Izinkanlah pertalian saya dengan Hayati. Engku yang mulia, saya seorang anak muda yang setia. Jika sekiranya engku sudi menerima saya untuk kemenangan engku akan beroleh kemenakan yang penyantun, yang suka berjuang dalam hidup dengan tiada mengenal bosan dan jemu. Cukuplah penanggungan saya sejak kecil mengantarkan saya sampai besar, untuk menimbulkan keinsafan dalam hati saya. Tak usah engkau takut, Hayati akan kecewa bersuami saya. Percayalah engkau, bahwa dia akan beroleh suami yang kenal kewajibannya, menempuh kesenangan dan kesusahan dengan hati yang tetap. Kabulkanlah surat saya engkau. Saya tak pandai mencari jalan yang saya rasa lebih aman dan tidak mengecilkan hati, lain dari mengirim surat ini. Zainuddin. Tak mau juga Zainuddin menerangkan dalam surat itu bahwa dia telah kaya, telah sanggup menghidupi kehidupan dengan uang bertaruh. Karena di zaman sekarang, uang adalah sebagai garansi. Budi pekertinya yang tinggi tidak hendak mengusik kemuliaan hati Hayati yang telah begitu lama beristana dalam hati jantungnya, dengan menyebut beberapa banyak uangnya. Surat diterima orang di Batipuh. Adalah 2 hari setelah utusan Aziz kembali ke Padang Panjang. Pertimbangan. Setelah segala permintaan dari pihak Aziz disampaikan orang kepada Datuk, dan kepada segala nini mama yang berkuasa dalam rumah Nan Gedang itu, setelah sampai pula surat yang dikirimkan Zainuddin, diadakanlah permusyawaratan nini mama menurut adat yang dipakai. Dihadirkan di atas rumah Nan Gedang, disembelihkan ayam 4 ekor, dibentangkan tikar pandan putih. Janji yang ditentukan dalam panggilan ialah pukul 7 pagi. Diundurkan ke sawah dan ke ladang buat sehari itu. Maka datanglah seorang pukul 9 lewat. Seorang lagi pukul 10. Dan pukul 12 kurang seperempat barulah cukup hadir di atas rumah. Mama-mama duduk berapat di kepala rumah yang dihilir. Perempuan-perempuan duduk di dekat jalan ke dapur, mendengarkan buah mupakat dari jauh. Orang Semanda, yaitu suami dari kemenakan-kemenakan,
dari pagi sudah sengaja tidak pulang, sebab orang akan musyawarat dalam sukunya. Padahal mereka hanya orang Semandra. Mengebat tidak erat, memancung tidak putus, lengau di ekor kerbau, debu di atas tunggul, lecah lekat di kaki. Walaupun kadang-kadang anaknya sendiri yang akan dipertunangkan atau dikawinkan, dia hanya kelak akan diberi kata yang telah masak saja. Setelah hadir semuanya, mulailah Datuk membuka kata. Demikianlah maka tuan-tuan saya hadirkan dalam rumah nan gedang ini, yaitu elok kata dengan mufakat, buruk kata di luar mufakat, tahi mata tak dapat dibuangkan dengan empu kaki, yaitu kemenakan kita, si Hayati, rupanya telah ada orang meminta buat menjadi pasangannya, yaitu orang dari sebelah ke ujung, sebelah Padang Panjang, sebelah Batipuh, Gunung, dan lain-lain disebut Puhun. Namanya Aziz, anak dari Sultan Mantari, seorang yang termasyhur dan berpangkat semasa hidupnya. Karena menurut adat yang biasa, tentu kita gaji lebih dahulu, hereng dengan gendeng, ribut nan mendingin, renggas nan melanting. Dikaji adat dan lembaga yang tidak lapuk di hujan, nan tidak lekang di panas. Jalan raya titian batu nan sebaris tidak hilang nan sehuruf tak lupa. Maka mulailah menjawab satu persatu di antara yang hadir, memperkenalkan asal dan usul, mengaji Hindu dan suku, menyelidiki dari manakah asal usul Aziz. Adakah dia peranakan orang luar Minangkabau? Karena maklumlah, di kota Padang Panjang orang telah bercampur gaul. Seorang di antara yang hadir, Sultan Muncak gelarnya, mengatakan bahwa dia telah menyelidiki silsilah orang itu. Rupanya asal dari Batu Sangkar juga, berbelahan ke Pariangan Padang nan Panjang. Tinggal di Padang Panjang, sejak Pasar Lama bertukar dengan Pasar Baru. Lalu diuji pula kekayaannya. Hartanya yang berbatang, sawahnya yang berbintalak. Dikaji sasap jerami, pendam pekuburan, bekas-bekas harta yang telah dibagi dan yang belum dibagi di negerinya. Karena memang nyata bahwa dia orang asal, patut dijemput kita jemput, patut dipanggil kita panggil. Meskipun adat nan usali tidak boleh menerima menantu di luar kampung sendiri, aturan itu dikecualikan terhadap kepada menantu orang asal usul, orang berbangsa, atau orang alim besar yang ternama. Bagi golongan yang dua ini, biasa juga dipakai di adat. Pinang di bawah, sirih di atas namanya. Kalau diterima menjadi tunangan, tandanya ialah keris. Penjemput marapulainya adalah keris. Pedang bersentak, tombak berambut, dan memakai pesemandan, yaitu pengiring. Orang-orang yang berbangsa ini tidaklah membayar mahar yang diwajibkan agama, melainkan sekedar seringgit atau 2 rupiah yang diucapkan di muka kadi. Yang membayar uang jemputan ialah pihak perempuan, menurut derajat kemuliaan bangsa si laki-laki pula. Setelah dibicarakan panjang lebar, hampirlah bulat mupakat hendak menerima Aziz. Karena menurut pepatah, ruas telah bertemu dengan buku.
bagai janggut pulang ke dagu. Sama berbangsa keduanya, 1 bulan, 1 matahari. Ketika musyawarah itu diadakan, Hayati disuruh pergi dahulu ke rumah di sebelah, karena hal ini mengenai dirinya. Datuk melengokkan mukanya kepada orang-orang perempuan yang duduk, menanyai bagaimana pikiran dan penyelidikan mereka dalam hal ini. Mak Tengah Limah menjawab bahwasanya cinta Hayati rupanya masih lekat kepada Zainuddin, orang Mengkasar itu. Yang hadir tercengang-cengang. Mamak Datuk Garang merah matanya mendengarkan perkataan Limah seraya berkata, "Membuat malu. Hendak menginjak kepala kami, Ninik Mamak. Bagaimana akan bisa seorang Mengkasar, orang Bugis, akan diterima menjadi menantu? Bagaimana kalau dia makan hati berulam jantung? Sebab maksudnya tidak sampai. Berapa banyak gadis-gadis yang membunuh diri lantaran tidak bertemu dengan yang dicintainya? Atau dia mati merana saja?" Kata Limah, "Lebih baik dia mati. Senang kita. Daripada dia memberi malu Ninik Mamak, merusak adat dan lembaga, mengubah cupak nan usali. Apa gunanya dia hidup kalau akan mencorengkan arang di kening dan menggoreskan malu di muka kita?" Mendengar itu, tidak ada yang berani menjawab perkataannya. Limah pun terdiam. "Kan ayahnya orang kita juga," kata seorang mamak yang agak muda. "Tidak usah engkau berbicara. Rupanya engkau tidak mengerti kedudukan adat istiadat yang diperturun panai sejak dari Ninik yang berdua, Datuk Berpatih nan Sebatang, dan Datuk Ketemanggungan yang dibubutkan layu, yang dikisarkan mata. Meskipun ayahnya orang Batipuh, ibunya bukan orang Minangkabau. Mamaknya tidak tentu entah di mana. Sukunya tidak ada. Tidak ada perpatihnya. Tidak ada ketemanggungannya. Kalau dia kata terima menjadi suami anak kemenakan kita, kemana kemenakan kita hendak menjelang iparnya? Kemana cucu kita berbako? Rumit sekali soal ini. Tak baik mencela orang lain, karena tiap-tiap negeri berdiri dengan adatnya. Walaupun apa bangsanya dan di mana negerinya," jawab yang muda itu. "Itu betul. Tetapi tidak ada yang melebihi Minangkabau. Tatkala masa dahulunya, sampai ke Aceh 3 Segi, sampai Terata Air Hitam, sampai ke Bugis, ke Mengkasar, di bawah perintah Minangkabau semuanya. Membayar hak dacing pengeluaran, ubur-ubur gantung, kemudi, ke dalam alam Minangkabau. Itu betul. Tetapi tiap-tiap bangsa itu mengakui mereka pula yang lebih asal, yang lebih dahulu mencacak perumahan Pulau Perca ini." Sahabat sastra, demikian tadi pembacaan bagian ketiga novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Buya Hamka. Bagaimana lamaran Zainuddin pada Hayati? Akankah ia diterima? Bagaimana nasib cinta keduanya? Rasanya
Kisah dalam novel ini makin seru untuk diikuti. Simak terus kelanjutan novel ini di bagian berikutnya.